Yaudah. Ini tuh kayak di kamerain biar tahu lagi ngapain. Biar siapa yang tahu lagi ngapain. Iya. Lihat aja nih Bu, yang hadir nggak Bu Ria nanti. Bu, nanti lihat aja Bu Ria hadir nggak itu Bu Ria. Kalau Bu Ria hadir ya suruh. Recording in progress. Ini siapa? Oh dia ini itu kamu. Lihatin aja Pak HP. Ini kan yang bersih. Di mana di mobil? Tak pernah kusangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini. Kau tinggalkan begitu saja. Sekian lamanya kita berdua, tak kusangka begitu cepat berlalu.
Aku sangka begitu cepat berlalu untuk mencari kesombongan diri. Lepas segala yang pernah kau ucapkan, kau tinggalkan aku. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Kalau tempatnya banyak lagunya begini. Aku Nggak tolong, demi untuk dirimu, semoga tercapai segala keinginanmu. Kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, Ini banyak jadinya ini fotonya anime. aku Tuh. berpisah demi untuk Enggak. Sekolahnya Rio. tercapai Semuanya kok katanya bumbuan sih. Tuh, lihat ada lagi. itu yang orang tua teman-teman. Kenapa? Kamu kan mau Recording. Maafkan, aku tak bisa memahami maksud amarahmu. Membaca dan mengerti isi hatimu. Ini enggak ada ini. Komentar ya, ya. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba. Aku
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan siang ini dan juga anak-anak sekalian yang juga mungkin hadir pada kali ini ikut menyaksikan aksi pembelajaran Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kelancaran dan juga demi hikmahnya acara pada siang hari ini, mohon untuk mematikan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara tidak jelas ya, maaf sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terdengar jelas Bapak Ibu sekalian? Sudah Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Kita mulai acaranya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Azhar Sipabudi Jati Bening, Bapak Dr. Andes Supriya Wibowono MPD. Kemudian Wakil Bidang Kurikulum Bapak Diar Ashari SPD. Wakil Bidang Kesiswaan Bapak Fahrul Rozi SE dan juga Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Ayah bunda, Bapak Ibu yang wali murid yang sudah hadir juga serta anak-anakku sekalian yang menyaksikan juga acara pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat untuk berkumpul pada kesempatan siang hari ini dalam acara sosialisasi pembelajaran tatap muka SMP Al-Azhar Sipabudi Jati Bening tahun pelajaran 2021-2022. Susunan acara kita yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua ada nanti penjelasan dan juga sosialisasi dari kepala sekolah, dan juga yang terakhir ada penutup. Kami juga nanti akan membuka sesi tanya jawab setelah nanti sambutan dari kepala sekolah. Mohon di mute ya Bapak Ibu sekalian demi kelancaran dan juga lancarnya acara kesempatan kali ini. Terima kasih. Cara yang pertama yaitu penjelasan dan juga sosialisasi pembelajaran tatap muka yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Al-Azhar Sipabudi Jati Bening, Bapak Dr. Andes Supriya Wibowono MPD. Kepada Bapak Supriya, dipersilakan. Terima kasih. Tes 1, 2, 3. Oke. Terdengar ya suara saya semuanya ya, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita dapat bertatap maya pada hari ini untuk dalam rangka penjelasan tatap muka terbatas SMP Al-Azhar Sipabudi Jati Bening. Salam dan selawat selalu kita curahkan ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta umat-umatnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkanlah
saya menyampaikan penjelasan ini kepada Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Mohon izin pada siang hari ini, mungkin di waktu Bapak Ibu istirahat atau sedang bekerja, memang karena keterbatasan waktu kami laksanakan pada hari ini. Mungkin dilihat dari sekolah yang lain sudah melaksanakan tatap muka terbatas mulai per 1 September, lalu tahap kedua per 6 September. Tapi SMP Raja Sepabu Jati Bening karena kita butuh persiapan yang matang, butuh sesuatu yang memang benar siap, kami masih menunggu ya, melihat wait and see dari sekolah lain dan juga menunggu SK ketetapan tatap muka terbatas dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Nah, sambil menunggu SK ketetapan tersebut, maka kami mencoba mengadakan sosialisasi karena sebagai syaratnya memang kita harus melakukan sosialisasi minimal seminggu sebelum pelaksanaan. Dengan harapan seluruh orang tua memahami dan mengerti kegiatan ini. Dan ini tatap muka terbatas ini didahului dengan beberapa rangkaian sebelumnya, seperti kita mengajukan proposal, seluruh siswa vaksin, seluruh guru vaksin, dan alhamdulillah sudah pada level yang lebih rendah. Baik, insya Allah hari ini kami akan memaparkan ya penjelasan tatap muka terbatas pada hari ini. Nanti diakhiri dengan simulasi berupa video yang akan ditayangkan setelah paparan nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, memang saat ini kita belum dapat dipastikan ya wabah virus ini akan berakhir kapan. Namun kita sudah pada penurunan PPKM ke level 3. Artinya sudah ada penurunan, sudah melandai. Itulah temuan pemerintah. Tapi itu sekarang pilihannya seperti disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, bahwa karena begitu lamanya ini, wabah virus ini, kita tidak tahu akan berakhir, maka kita harus berdamai, hidup berdampingan dengan virus tersebut. Sehingga bukan jadi pandemi, tapi endemi. Di satu sisi, semua sektor sudah harus berjalan. Di sektor lainnya juga harus bangkit kembali, termasuk pendidikan. Ada hal-hal yang kayak gini, tolong di follow up. Mohon Bapak Ibu di-mute ya. Terima kasih. Berdasarkan rapat dari pada tanggal 27 Agustus 2021 tentang kriteria zonasi pengendalian COVID, wilayah Kota Bekasi ini itu masuk ke zona hijau. 95,82% masuk zona hijau. Selebihnya 4% itu masuk ke zona kuning. Tidak ada lagi zona oranye dan zona merah. Berdasarkan rakor ya, yang disampaikan Bapak Wali Kota Bekasi. Untuk itu, sekolah dapat memberikan opsi kepada orang tua murid tentang layanan pembelajaran, dapat melalui pembelajaran tatap muka terbatas dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh sekolah, dan yang dapat melakukan KBM daring. Jadi dua opsi tersebutlah yang akan kita laksanakan, memberikan opsi pilihan kepada orang tua. Apa yang menjadi dasar hukumnya adalah keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, jadi keputusan 4 menteri tersebut tentang penyelenggaraan pembelajaran masa pandemi. Di dalamnya itu memuat tentang ketentuan tentang tatap muka terbatas. Lalu ada surat edaran Pak Wali Kota, lalu ada surat edaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang memungkinkan sekolah mulai dapat melaksanakan tatap muka terbatas dengan beberapa juknis-juknis yang disampaikan sebagai batas-batasan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Lanjut. Nah, apa itu tatap muka terbatas? Adalah pembelajaran tatap muka di sekolah ya, dengan pembatasan jumlah siswa, pembatasan jam tatap muka, lalu pemberlakuan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Nah, inilah yang menjadi pengertiannya. Lalu pembelajaran tatap muka terbatas jelaskan melalui 2 fase.
fase pertama disebut dengan masa transisi, berlangsung 2 bulan. Jadi sejak dimulainya pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah dengan 50% dengan 50% pembagiannya itu yang hadir ke sekolah. Yang kedua adalah masa kebiasaan baru. Setelah masa transisi selesai, maka pembelajaran tatap muka terbatas memasuki masa kebiasaan baru. Nah, nanti kita akan lihat lagi bagaimana juknisnya. Sementara ini untuk sekarang ini kita masuk ke masa transisi. Apa yang menjadi tujuannya, maksud dan tujuan? Yaitu mengoptimalkan capaian belajar siswa. Ya. Kedua, tercapainya kegiatan belajar mengajar yang efektif untuk memenuhi hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama masa pandemi ini. 3, memenuhi aspek kebutuhan sosial siswa. 4, menjaga motivasi belajar siswa. Ini mungkin dirasakan oleh anak-anak dan orang tua mungkin di rumah ya. 5, memenuhi aspek emosional siswa. Ya. Berikutnya, apa yang menjadi sasaran? Sasaran peserta tatap muka terbatas ini adalah seluruh siswa, ya, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 SMP Lajar Sekolah Budi Jari. Namun berdasarkan kemarin, surat izin kemarin yang kita berikan kepada orang tua, berdasarkan angka persetujuan tersebut, per tanggal 31 Agustus, 70% orang tua mengizinkan putra-putrinya mengikuti pembelajaran tatap muka. Nah, inilah yang menjadi dasar kami untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka berdasarkan surat izin tersebut. Ya. Bagi orang tua yang tidak mengizinkan, tentunya tetap diberikan opsi untuk pembelajaran online. Jadi 23% orang tua siswa tidak mengizinkan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi ini tetap kita layani dengan pembelajaran online. Yang 7% orang tua belum merespon. Ya, apakah tidak mengikuti perkembangan ataukah masih ragu-ragu, saya tidak tahu. Yang jelas 7% ini akan kita tunggu. Kalau tidak ada respon, maka masuk ke dalam pembelajaran yang daring atau online. Nah, sebagai persyaratannya salah satu adalah seluruh guru sudah divaksinasi, termasuk peserta didik, termasuk tenaga pendidik dan kependidikan. Seluruh pendidik dan tenaga pendidikan SMP Al-Azhar Syifa Budi Jari Bening tervaksin sudah 100%. Ya. Sedangkan siswa, sesuai dengan perkembangannya sampai tadi, tercatat sudah mencapai juga sudah mencapai 70%. Ya. Siswa yang divaksin tadi mencapai 70%, baik pertama maupun kedua, sudah mencapai 70%. Sisanya belum divaksin, dengan alasan belum mencapai usia 12 tahun. Yang berikutnya alasan medis atau ada penyakit penyerta. Ketiga, mungkin punya waktu jadwal tersendiri, dan juga ada anak yang masih takut untuk divaksin. Lalu bagaimana pelaksanaan pembelajarannya? Ada beberapa hal yang menjadi ketentuan dalam pelaksanaan KBM ini. Nah, pelaksanaan KBM ini kita laksanakan secara kombinasi hybrid learning atau blended, ya. Atau kalau di Bekasi namanya sijaluring, sistem pembelajaran luar jaringan dan dalam jaringan, ya. Nah, jalur disederhanakan ya, jadi kombinasi, ya, kombinasi. Jadi nanti ada yang belajar tatap muka di sekolah, terus yang lain tetap mengikuti pembelajaran dari rumah. Jadi di sekolah itu nanti disiapkan kamera on, biar yang di rumah bisa tetap mengikuti pembelajaran seperti Zoom, ya, seperti Zoom. Lalu ada layar, kita ada beberapa peralatan yang nanti akan digunakan. Jadi sebagian siswa yang online tetap bisa mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, nanti akan ditampilkan dalam video terakhir yang saya sampaikan. Waktu belajar tatap muka 25 menit per jam pelajaran. Ya. Istirahat, nah kalau di video nanti, Bapak Ibu kalau lihat disampaikan tidak ada istirahat, setelah kami rubah-rubah draftnya dan setelah pastikan bahwa istirahat dilakukan di dalam kelas, karena kasihan anak full sampai jam 11 nanti nggak istirahat, karena kasihan. Anak-anak diberi kesempatan untuk istirahat di tempat di kelasnya, dilakukan 10 menit bagi siswa untuk makan dan minum yang dibawa masing-masing, ya.
dengan masing-masing di tempat. Nanti ada SOP-nya tersendiri. Tiap guru mapel dijadwalkan untuk mengajar tiap kelas sesuai jadwal pelajaran dalam waktu 5 hari. Jadi waktu belajar kita dari Senin sampai dengan Jumat. Sedangkan waktu belajar tatap muka terbatasnya dari Senin, Selasa, Kamis, Rabu, dan Kamis. Sedangkan jumlah semuanya hari Jumat seluruhnya full online. Nah, siswa hadir ke sekolah secara bergantian 2 kali dalam seminggu sesuai kelompok belajar. Jadi nanti kelompok belajarnya kita akan bagi, yang jelas siswa akan masuk secara bergantian. Misalkan di hari Senin, nanti masuk lagi hari Rabu. Yang masuk kelompok hari Selasa, masuk lagi hari Kamis. Jadi dalam seminggu 2 kali tatap muka terbatas yang dilakukan oleh siswa. Nanti ada penjelasan tersendiri. Jadwal rencananya kami akan mulai tanggal 20 September 2021. Jadi kami lebih agak mundur gitu ya. Karena sekolah lain juga sudah mulai tanggal 1 sampai 6, kami coba agak mundur biar persiapannya jauh lebih matang. Gitu ya. Sarana tatap muka terbatas yang ada di sekolah sementara ini kami miliki adalah ada termogan, cuci tangan, dan juga hand sanitizer, WC guru dan siswa, ruang kelas dengan pencahayaan ventilasi yang cukup. Jadi ruang kelas kita memang dirancang untuk kelas ber-AC, gitu Bapak Ibu. Namun ruang kita ventilasinya bisa terbuka setiap saat, juga pintunya dapat terbuka setiap saat. Jika sirkulasinya tidak memungkinkan, itu dapat dibuka, jendela pun dapat dibuka. 6. Disinfektan, alat-alat bahan sterilisasi kami sudah miliki. Ketujuh adalah spanduk-spanduk berisi himbauan, prokes, dan lain sebagainya. Juga kami siapkan untuk mengingatkan anak-anak agar tetap prokes. Karena kekhawatiran orang tua, anak-anak tuh buka masker lah, tukar makanan lah, segala macam. Kami akan siapkan poster-poster dan juga Bapak Ibu guru yang selalu mengawasi putra-putrinya. Ingat, anak kita sudah mulai SMP, itu tuh tanggung jawab secara mandiri, ya agar bertanggung jawab terhadap diri sendirinya. Nah, ini pembagian hari belajarnya. Sebagai contoh, ini hari Senin, ya. Hari Senin di sini ada kelas 7A, 7B, 7C, sampai dengan 9C. Jadi setiap kelas itu misalkan 7A dibagi 2 kelompok. Kelompok absen pertama, ya, itu pembelajaran tatap muka terbatas, ya, hari Senin. Sedangkan kelompok belajar 13, absen nomor 13-16, dia belajar dari online dari rumah. Gitu. Sedangkan bagi yang anak yang tidak diizinkan, dia tetap full online terus, bergabung di full online terus, ya. Dari Senin sampai Jumat terus full online. Nah, begitulah seterusnya. Ini pembagian kelas akan diatur oleh wali kelas masing-masing. Ya, ini sifatnya adalah belajar kelompok belajar ya, kelompok belajar. Jadi kami minta Bapak Ibu orang tua murid bisa memahami kami ya untuk pembelajaran ini dibagi kelompok berdasarkan nomor absen. Jadi kami harap nanti jangan ada lagi saya mau Senin, saya mau Selasa gitu. Nanti tidak memenuhi aspek kelompok belajar di kelas yang harus 12 atau 13 anak. Berikutnya Selasa seperti itu, Rabu ya bergantian lagi. Di Senin dan Rabu masuk yang sama, Selasa dan Kamis waktu masuk yang sama. Nah, hari Jumat seluruhnya PJJ ataupun online. Ya. Oke, memberi kesempatan kita untuk menstandarisasikan semuanya secara umum. Berikutnya. Nah, bagaimana pengaturan ruang belajar? Ruang belajar berkapasitas 12 sampai 13 siswa. Standar nasionalnya sesuai instruksi menteri ataupun dari wali kota juknisnya bahwa satu kelas itu 18 ya. Namun di kita kurangi ruang belajar berkapasitas untuk tatap muka terbatas ini 12 sampai 13 siswa. Ya, lebih rendah. Kami sudah coba simulasikan jaraknya memenuhi standar lebih dari 1,5 meter. Jadi lebih renggang lagi satu kelas itu. Ruang kelas aman, nyaman untuk belajar mengajar, cukup pencahayaan karena kita ruangan kaca ya. Jadi kalau pagi sinar matahari cukup masuk tuh ke dalam ya kalau pagi. Ya, cukup pencahayaan dan sirkulasi udara serta jauh dari kebisingan. Memiliki tempat cuci tangan dan air mengalir,
dan sabun pencuci tangan di tempat-tempat yang memang diperlukan dan dibutuhkan. Jarak antara tempat duduk minimal 1,5 meter. Setiap siswa menempati meja dan kursi yang sama setiap hari, gitu ya. Jadi tidak berubah-ubah posisinya, karena sudah diberi nama. Apabila sirkulasi udara dalam kelas kurang baik, maka ventilasi ruangan, ruangan kelas tidak memadai, maka pembelajaran terbuka terbatas dapat dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan sekolah. Nah, kebetulan di ruangan kita banyak lingkungan terbuka nih. Nah, Bapak Ibu guru bisa mengajak anak-anak nanti di tempat yang agak terbuka, misalkan di lapangan, jaraknya lebih ini lagi sambil berjemur, juga nggak apa-apa ya, karena tempat kita terbuka asalkan tidak berkerumun nanti. Gitu ya. Lalu lintas arah masuk dari lorong koridor tangga yang kita tentukan. Jadi antara lorong yang atau tangga yang naik beda dengan tangga yang turun, ya, beda dengan tangga yang turun. Mungkin kalau yang sudah lihat sekolah, kita masuk tangga dari kiri, nanti turun dari sebelah kanan. Satu bangku untuk satu orang, terdapat meja kursi yang berhadapan dengan meja kursi dan guru yang berhadapan dengan siswa. Gagang pintu hanya dapat dibuka tutup oleh guru. Jadi pintu itu nanti begitu masuk dibukakan pintu oleh guru, begitu keluar juga akan dibuka oleh guru secara bergantian. Jadi kalaupun ada yang keluar nanti juga akan dibuka. Jadi gagang pintu hanya dibuka oleh badan ibu. Nah ini kitanya denah kelas lah gitu ya. Denah kelas pengaturan belajar ya. Ini bisa 12, 13 ya. Ini sebetulnya 15 juga kami masih memungkinkan. Ya. Itu kan lagi sana. Kita atur 12 sampai 13 tempat duduk. Ya. Jadi seperti ini kami sudah coba. Kira-kira seperti inilah tempat duduk yang kita simulasikan nanti. Lalu pengaturan kelompok belajar PTM terbatas. Sebagian kelompok terbatas disesuaikan dengan nomor urut siswa. Dan akan diatur oleh wali kelas masing-masing agar terpenuhi jumlah siswa per kelasnya. Jangan sampai nanti pengen mengelompok, akhirnya jumlah siswanya 20. Nah, nggak boleh. Harus dibagi jam 12. Kalau tidak mau, harus dipecah kelasnya, pembagiannya. Ya. Dan ini kan sifatnya sementara ya. Tetap kelasnya kan kelas 7. Misalnya kelas 7A tetap kelas 7A. Kelompok belajar PTM terbatas ini akan diatur untuk keluar dari kelas masing-masing agar minimalisir kerumunan pada waktu bersamaan, terutama lokasi seperti pintu gerbang sekolah, parkiran, lapangan, dan sebagainya. Ya, berikutnya, nah ini kira-kira pembagian kelompoknya ya Bapak Ibu. Ya, kami sudah coba pembagian kelompoknya. Kelas 7A yang data terakhir kemarin Bu ya, nanti kan mungkin ada perkembangan. Nah, yang terakhir yang sudah dapat surat izin itu kelas 7A 17, nanti dibagi 2 kelompok. 9 8 siswa. Kelas 7B 16, 8 siswa. Kelas 7C 20 siswa dibagi 2 kelompok 10 10. Ya. Kelas 8A 18 siswa bagi 2 8 8. Dan kelas 8B sedikit 13. Kemungkinan akan kami buat satu kelompok. Ya. Kelompok 1 9 siswa. Terus 9A itu ada 15 siswa yang PTM dibagi 2 kelompok ya, 8 dan 7. Nah, 9B ada 19 siswa yaitu dibagi 2 9 dan 9. Kelompok 9C ada 18 siswa dibagi 9 dan 9. Selebihnya berarti online ya. Jadi pembagian ini diatur oleh wali kelas masing-masing. Nah, nanti akan disampaikan kalau ada ininya nanti berikutnya akan kami surati untuk pembagian kelompoknya nama-namanya. Nah, jam tatap muka ini jam 7.30 sampai 8.00 ini diberi kesempatan untuk waktu kedatangan. Ya, waktu kedatangan jam 8 sampai 8.30 kita ikrar dan tadarus di kelas masing-masing oleh wali kelas masing-masing. Berikutnya nanti sampai jam keempat itu jam 10.10 anak istirahat 10 menit saja untuk makan, minum atau ke kamar kecil gitu ya. Istirahat saja 10 menit saja di kelas masing-masing dipimpin oleh guru yang terakhir ya. Akhir
Lalu 10.20, 10.45 mapel ke 5. Lalu 10.45, 10.10 mapel ke 6. Ya, mapel ke 6. 11.10 sampai 11.30 pemulangan. Secara bergilir. Jadi misalkan kelas 9A dulu turun, nanti turun 9A. Nanti 9B, nanti 9C gitu. Nah, turunnya juga akan bergantian, tidak berkerumun satu persatu dikeluarkan oleh wali kelas masing-masing. Ya, jadi tidak diharapkan tidak berkerumun. Oke. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu bahwa perlu diketahui bahwa untuk saat ini gedung 2 ini kan ada SD dan SMP ya. Nah, sampai saat ini SD belum memutuskan untuk tatap muka terbatas. Ya, kalaupun melaksanakan mereka akan menggunakan di gedung 1. Untuk sementara waktu mereka menggunakan di gedung 1. Jadi tidak bertumpukan di sini. Walaupun nanti dia menggunakan sebagian di sini, tentunya jamnya akan diatur lagi, jam kedatangan dan kepulangannya. Karena SMP menggunakan lantai 3, sedangkan SD menggunakan lantai 1 dan 2. Ya, itu. Kalau kelas 1, 2, dan 3 kan biasa gedung 1 gitu ya. 456 gedung 2, nanti akan diatur kemudian. Nah, sampai sekarang SD belum memutuskan. Ya. Nah, bagaimana ketentuan pelaksanaan terbatas? Siswa melakukan prokes KBM secara kombinasi, yaitu belajar kelompok tatap muka terbatas dan kelompok belajar daring. Setiap kelas ya, akan melaksanakan KBM tatap muka yang mendapatkan persetujuan orang tua, dan sisanya dapat melaksanakan daring. Jadi kami tidak memaksakan untuk tatap muka, tidak memaksakan untuk online. Ini berdasarkan pada persetujuan atau izin dari orang tua masing-masing. Yang mau tatap muka kita layani, yang mau daring juga kita layani. Ya, semua kita layani seoptimal mungkin ke Bapak dan putra Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jumlah siswa di tiap kelas maksimal berjumlah 12 sampai 13 siswa dengan tempat duduk yang berjarak. Lalu mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Nah, untuk kelancaran pertama, kami sudah menentukan beberapa SOP, baik itu di tempat parkir, SOP kedatangan siswa, KBM berkelas, SOP istirahat, kepulangan, kalau ada mobil jemputan mungkin ya, lalu SOP penggunaan toilet, jemputan ataupun mobil jemputan ini bisa saja jemputan ataupun orang tua yang menjemput nanti, gitu ya. Oke, ini SOP-SOP yang telah kami siapkan. Lalu beberapa perilaku yang wajib di sekolah itu bagi seluruh warga sekolah adalah menggunakan masker kain yang 3 lapis atau masker sekali pakai, masker bedah yang menutupi hidung, mulut, sampai dagu. Masker kain yang digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab atau basah. Ya. Oke. Berikutnya cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, cara pembersih, dan hand sanitizer. Ini adalah perilaku yang wajib ya dilakukan. Menjaga jarak minimal 1,5 meter, tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan yang biasa diajar anak-anak tuh bersalaman, cium tangan dengan gurunya sebagai rasa hormat sama gurunya atau orang lebih tua kan, sekarang ini ditiadakan. Lalu keempat, menerapkan etika batuk dan bersin. Nah, lain-lain, kondisi medis warga sekolah sehat, jika menghadapi penyakit penyerta komorbid harus dalam kondisi terkontrol. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk orang yang serumah dengan warga sekolah
Artinya kalau ada yang terpapar, tentunya anak-anak tidak diperbolehkan hadir di sekolah. Kantin tidak selama masa tatap muka terbatas ini tidak dioperasikan. Warga sekolah disarankan membawa makanan dan minuman masing-masing dengan gizi yang seimbang. Kegiatan olahraga tidak diperbolehkan, seperti ekstrakurikuler dan sebagainya. Warga sekolah disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah. Kegiatan selain pembelajaran di sekolah itu tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran seperti orang tua menunggu peserta didik sekolah, misalkan seperti sebelum-sebelumnya menunggu di tempat kantin berkerumun gitu ya. Mohon maaf, untuk kali ini tidak diperbolehkan. Ya. Istirahat di luar kelas anak-anak, jadi istirahat dalam kelas 10 menit, makan, minum di tempat duduk masing-masing, tidak keluar kelas. Lalu tidak boleh lagi pertemuan orang tua atau peserta didik, ya rapat-rapat apa gitu tidak boleh lagi dilaksanakan. Bagaimana protokol kesehatan satuan pendidikan sebelum pembelajaran? SOP-nya seperti ini Bapak Ibu. Sebelum pembelajaran, melakukan disinfektan sampras di lingkungan sekolah. Ya, disemprot dulu. Memastikan kecukupan cairan desinfektan, sabun cuci tangan, air bersih, cairan pembersih tangan dan sebagainya. Lalu memeriksa ketersediaan masker. Ya. Memastikan termogan berfungsi dengan baik. Melakukan pemantauan kesehatan warga sekolah, suhu tubuh, menanyakan adanya gejala-gejala yang batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, dan sebagainya. Ini sebelum pembelajaran SOP-nya. Lalu, bagaimana setelah pembelajaran? Setelah belajar melakukan disinfektan ya, sampras di lingkungan sekolah. Tadi sudah ya? Ini udah Pak. Yang sebelum, ini sebelum dulu ya. Ini sebelum dulu tadi ya, sebelumnya. Sebelum berangkat sekolah, sarapan pagi, makan siang, makan ya sebelum berangkat sekolah, bukan makan siang, mohon maaf. Sarapan, ya, mengkonsumsi makanan gizi yang berseimbang. Memastikan diri dalam keadaan sehat, tidak ada gejala umum seperti demam, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, dan sebagainya. Menggunakan masker kain 3 lapis, ya. Membawa masker cadangan serta pembungkus untuk masker kotor, membawa pembersih tangan, membawa makanan, alat makanan, air minum sesuai kebutuhan. Wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi alat belajar, kalau ada alat ibadah, alat teknis sehingga tidak saling meminjam barang. Prokes saat akan masuk pintu gerbang. Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Berikutnya, mengikuti pemeriksaan kesehatan, meliputi suhu badan, adanya gejala umum, batuk, pilek, dan sebagainya, melakukan cuci tangan, pakai sabun, air mengalir, sebelum memasuki gerbang sekolah dan ruang kelas. Lalu selama KBM, ini menggunakan masker, jadi anak-anak di dalam kelas, Bapak Ibu guru pasti akan memperhatikan anak-anaknya agar tidak melepaskan masker. Jadi menggunakan masker. Siswa duduk di kursi di meja masing-masing dengan menerapkan jarak antar siswa 1,5 meter. Menggunakan alat belajar atau kegiatan lainnya, alat musik, alat makan dan minum pribadi. Dilarang meminjam peralatan. Duduk di tempatnya masing-masing dan tidak boleh berpindah-pindah. Tidak berkerumun. Jika ingin ke kamar kecil, izin guru dan secara bergantian. Oke, ini selama pembelajaran. Lalu selama istirahat, siswa di dalam kelas masing-masing, tidak berkerumun atau pindah-pindah tempat, makan dan minum dari yang dibawa masing-masing, serta tidak tukar-menukar makanan, menggunakan alat makan dan minum masing-masing. Tentunya ini dalam pengawasan guru, ya Bapak Ibu, saat istirahat tetap guru ada di situ. Lalu setelah selesai mengajar, tetap menggunakan masker
ya. Lalu dia menggunakan air sebelum meninggalkan ruang kelas menuju lantai 1. Lalu keluar ruangan kelas ke sekolah dengan bergantian sambil menerapkan jarak. Jemput peserta didik menunggu di lokasi yang disediakan. Jika menggunakan fasilitas antar jemput, melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk atau jarak antri yang sudah ditandai. Saya belum tahu nih, apa kelas 7 masih ada yang ikut antar jemput ya. Mudah-mudahan saya harapkan seluruh siswa diantar jemput oleh orang tua masing-masing, tidak naik kendaraan umum. Sekolah, bagaimana pemberhentian sementara belajar terbuka terbatas? Sekolah akan memberhentikan sementara pembelajaran terbatas dan melakukan pembelajaran jarak jauh apabila ditemukan kasus konfirmasi COVID-19. Ya. Pemberhentian sementara sesingkat-singkatnya 3 kali 24 jam, sesingkat-singkatnya. Status PPKM meningkat ke level 4 atau masuk zona merah. Tentunya pembelajaran terbatas akan kita hentikan. Nah, ini Satgas COVID-19 SMP Lajar Pembudi Jati Bening yang telah disusun. Ini adalah ada pengarah Ibu Riri, ada Ibu Ria, lalu penanggung jawab saya sendiri, ketuanya Pak Farul Roji, sekretaris Ibu Sita Nidila, bendaharanya Bu Retno Wiarsi, bidang pembelajaran, ya, bidang pembelajaran adalah Pak Dia Rasari, bidang kesehatan dan vaksinasi Ibu Alifiana, bidang prokes dan tata tertib dan pengawasan Pak Anit Purba Kuswara, ditambah dengan security, lalu bidang sarana prasarana di Pak Imadudin, lalu bidang kebersihan ada Prabu Bakti. Ya, ini adalah Satgas COVID yang kami miliki. Demikian, Bapak Ibu, terima kasih. Sebelum saya tutup, mari kita saksikan video simulasi yang telah kami siapkan. Silakan Bapak menyaksikan video tersebut. SMP Al-Azhar Syifa Budi Jati Bening melakukan simulasi pembelajaran tatap muka dengan menyiapkan protokol kesehatan bebas COVID di sekolah. Di antaranya adalah sebelum kegiatan belajar dimulai, petugas kesehatan melakukan sterilisasi seluruh ruang kelas dengan desinfektan. Siswa datang ke sekolah dengan diantarkan menggunakan kendaraan pribadi dan masuk melalui satu gerbang utama. Setelah siswa memasuki lingkungan sekolah, siswa wajib mencuci tangan menggunakan sabun yang telah tersedia. Sebelum memasuki gedung,
Siswa wajib dicek suhunya oleh petugas menggunakan termogan dengan memperhatikan jarak yang telah disediakan. Jika suhu tubuh siswa di atas 37,5 derajat, maka siswa tersebut disarankan untuk istirahat di rumah terlebih dahulu. Setelah itu, siswa melakukan screening oleh Satgas Kesehatan di koridor lantai utama. Satgas Kesehatan akan menanyakan suhu tubuh dan kondisi kesehatan peserta didik. Dengan memperhatikan jarak, siswa berjalan menaiki tangga bagian selatan tanpa menyentuh pegangan anak tangga. Siswa memberi salam kepada Bapak Ibu guru tanpa bersentuhan langsung. Kemudian, siswa masuk ke dalam ruang kelas masing-masing dan duduk sesuai bangku yang telah diberi nama. Saat pembelajaran berlangsung, siswa mengikuti kegiatan dengan baik dan memperhatikan jarak serta tetap memakai masker. Kapasitas siswa di ruang belajar dibatasi 50%. Sistem pembelajaran tatap muka kali ini menggunakan metode blended yang menyatukan kegiatan belajar online dan juga offline. Pembelajaran tatap muka diadakan selama 4 jam pembelajaran tanpa istirahat. Namun, peserta didik diperbolehkan untuk membawa makanan dan minuman. Saat kegiatan pembelajaran selesai, siswa dipulangkan sesuai dengan instruksi dari guru piket. Jika siswa hendak ke toilet, kapasitas toilet hanya untuk 1 orang. Siswa yang berada di toilet wajib menutup pintu sebagai tanda bahwa ada orang di dalam toilet. Jika pintu toilet dalam keadaan tertutup, maka siswa harus menunggu terlebih dahulu. Kemudian kembali mencuci tangan menggunakan sabun yang telah disediakan atau menggunakan hand sanitizer pribadi. Siswa berjalan menuju anak tangga bagian utara tanpa menyentuh pegangan anak tangga dan tetap menjaga jarak. Setelah turun dari gedung sekolah, siswa langsung menuju area penjemputan untuk langsung meninggalkan sekolah dengan tetap menjaga jarak. Jika belum ada penjemputan, siswa menunggu di tempat yang telah disediakan dan tetap mematuhi prokes. Siswa yang sudah dijemput oleh kendaraan pribadi diperbolehkan untuk meninggalkan sekolah. Setelah kegiatan belajar berakhir, petugas kesehatan kembali melakukan sterilisasi dengan menggunakan desinfektan.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, demikian tayangan simulasi yang sangat sederhana, namun mudah-mudahan memberikan gambaran, memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana pelaksanaan tatap muka terbatas di SMP Al-Azhar Sukabumi Jati Bening. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya atau saran atau apa, silakan ditulis di kolom chat. Nanti akan dibacakan oleh MC ya. Oke, baik saya kembalikan ke MC Bu Miftah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Supriya yang telah memberikan sosialisasi dan juga tadi sudah ditampilkan juga video simulasi pembelajaran tatap muka. Mungkin tadi Bapak Ibu sudah ada yang menuliskan pertanyaan di kolom chat dan mungkin juga sudah ada beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin tadi sudah terjawab ya Bapak Ibu sekalian di video simulasi yang tadi telah Bapak Ibu saksikan. Tapi nanti akan diberikan penjelasan lebih lanjut oleh Pak Supriya, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan yang mungkin tadi belum ada penjelasannya di video yang tadi disaksikan ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ini ada dari orang tua dari Araya Raisa. Oke. Yang menanyakan untuk kegiatan seperti makan ataupun minum di kelas secara bersamaan apakah sebaiknya ditiadakan mengingat harus melepaskan masker. Baik, nanti akan saya oper ke Pak Supriya ya. Bagaimana Pak Supriya? Baik Bu, terima kasih untuk semuanya Araya Resa ya. Memang semula kami tidak ada makan minum Bu. Hanya pelaksanaannya hanya 4 jam pelajaran gitu ya, 4 jam pelajaran. Namun karena untuk memenuhi kurikulum, karena kalau di online itu kan sampai jam 12 kita hampir. Tapi kalau offline cuma 10, masih ada kekurangan jam lagi gitu anak-anak. Maka kami putuskan tambah lagi 2 jam pelajaran menjadi 11. Dalam rentang waktu itu kalau anak tidak jajan dan apa tidak minum, kasihan juga saya gitu ya, tidak minum, tidak makan gitu. Nah, maka diberikan waktu yang sempit 10 menit kira-kira ya dengan diawasi Bapak Ibu guru dan pintu dan jendela kalau perlu dibuka saja gitu ya. Dibuka saja, tadi ada saran saya pintu buka di jendela saja dan waktunya singkat ya, nggak sampai 10 menit itu anak-anak sudah memakai masker kembali gitu ya. Saya kasihan anak kalau selama waktu itu nggak minum Bu, gitu. Saya kasihan banget gitu. Apakah bersamaan gitu kan? Apakah kalau misalkan bersamaan Pak gitu ya? Ya kalau tidak bersamaan, misalkan itu hanya minum saja, nggak mungkin sambil belajar sambil makan gitu kan? Nah maka diberikan waktu 10 menit. Nah ini dengan harapan anak-anak rest kembali, segar kembali setelah itu ya, harapannya begitu. Nah apa artinya kita coba seperti itu. Nah, kejadian Bu ya, ini kejadian di sekolah lain. Anak itu tidak makan, tidak minum Bu ya. Ini sampai ditegur sama Dinas Pendidikan Kota nih, sama Satgas, sama Satpol PP juga tegur ya. Karena anak tuh tidak ada waktu untuk minum di kelas gitu. Mereka kan keluar tuh Bu ya karena haus mungkin ya. Mereka berkerumun akhirnya di luar sekolah itu jajan ya, beli makan, beli minum keluar kelas gitu. Bergerombanyakan gitu ya, sehingga ditegur sekolahnya oleh Dinas Pendidikan Kota. Habis itu kami kasihan anak juga kalau nggak minum, maka saya beri kesempatan ya 10 menit, anak mungkin minum seadanya, secukupnya, makan snack secukupnya gitu ya. Kan berjaga kan jarak tetap agak jauh Bu itu. Kalau di kelas jaraknya agak jauh gitu ya. Dan nanti ada saran supaya jendela pintu terbuka ya nggak apa-apa, kita buka aja jendela pintunya nanti biar anak lebih luasa lah gitu. Kira-kira itu jawabannya mamanya Araya Resa ya. Mohon terima kasih atas atensinya Ibu, terima kasih. Ya berikutnya Bu Miftah. Baik, terima kasih Pak Supriya. Jadi Bapak Ibu tetap diperbolehkan makan dan minum di kelas hanya diberi waktu sekitar 10 menit gitu ya Pak Supriya, dan juga tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dengan menjaga jarak. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dan pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Pak Supriya, saya Ria, orang tua dari Nafi kelas 8A, ingin menanyakan untuk tatap muka, apakah semua guru melakukan antigen secara berkala dan hasilnya diinformasikan ke orang tua? Apa yang akan dilakukan pihak sekolah apabila siswa ataupun guru yang terkonfirmasi
positif COVID setelah tatap muka berjalan, bagaimana proses sterilisasi meja kursi dan juga pergantian kelompok siswa yang masuk. Baik Pak Supriya, demikian silakan. Ya, baik. Saya banyak pertanyaan. Izin suara Pak, suara nggak kedengeran. Ya oke, lupa, mohon maaf, lupa. Jadi waalaikumsalam Pak orang tua Nafin ya. Untuk tatap muka ini apakah semua guru melakukan antigen Bapak Ibu sebagai persyaratan tatap muka sesuai edaran dari surat wali kota dan juga surat dari Kemendikbud bahwa guru-guru wajib vaksin 100% sebagai persyaratannya. Nah, gitu. Sedangkan kalau ada guru-guru yang sakit atau keluar kota, nah itu mereka kalau ada sakitnya agak berat, mereka wajib antigen. Atau biasanya kalau ada keluar kota, mereka antigen dan melaporkan kepada pembina. Dan itu yang kita lakukan, ya. Sebagai syaratnya itu, ya. Sebagai syaratnya sudah vaksin. Dan untuk siswa juga tidak disyaratkan untuk antigen sesuai surat edaran. Maka di Kota Bekasi malah ditekankan untuk vaksin. Gitu ya Bu Bapak. Ya, tapi Kemendikbud tidak mensyaratkan untuk vaksin. Mengapa demikian? Karena Pak Wali Kota ingin target vaksin tercapai untuk anak usia 12 tahun. Gitu. Nah, bagaimana kalau ada konfirmasi? Tadi kami sudah sampaikan, kami jelaskan. Kalau ada konfirmasi, kita akan sekolah ditutup tatap muka terbatasnya, ya, untuk berapa hari, minimal 3 kali 24 jam, ya, minimal 34 jam, ya, gitu. Nah, tentunya ini sesuai dengan surat edaran dari Pak Wali Kota, gitu. Kalau bagaimana proses sterilisasi meja kursi ruang kelas kita pergantian kelompok siswa? Nah itu tadi ya, setiap misalkan gini, hari Senin, tadi sudah lihat videonya ya, sudah sampaikan juga. Hari Senin belajar kelompok A. Nah setelah belajar disemprot Bapak meja dan ininya. Ya. Nanti selesai belajar kelompok A, nanti kan pakai B ya. Nah, B belajar semprot lagi. Begitu tiap hari. Gitu kira-kira. Ya, deh. Jadi pergantian kelompok itu. Jadi kita sip-sipannya per hari. Mungkin kalau di sekolah lain, Bapak Ibu ya, di sekolah lain, terutama negeri ini ya, dia dibagi 2 shift satu hari itu. Misalkan jam 7 sampai jam 9, atau setengah 10 sampai jam 12. Karena terlalu banyaknya siswa, dia dibuat 2 shift, gitu ya. Kalau kita kan tercukupi ruangannya, jadi semua terbagi dalam ruangan yang ada. Kalau sekolah lain kan 3 cukup ruangannya, maka di dalam satu hari dibagi 2 shift. Nah, itu agak harus benar-benar sterilisasi. Pergantian kelompoknya dia satu hari itu bisa 2 kali sterilisasi. Kalau kami cukup 1 kali. Karena kan dari jam 8 sampai jam 11 selesai, kita semprot setelah itu. Nah, besok buat kelompok lain. Besok kelompok lain selesai, semprot lagi. Nah, gitu kira-kira. Ya. Oke, Bapak Pak Arya ya, Pak Arya Pramono dari orang tua Dapin ya. Dapin. Oke. Oke. Silakan Bu, yang lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti ini tidak akan semua pertanyaan terjawab ya Bapak Ibu, karena mengingat waktunya nanti mungkin ada beberapa yang belum bisa terjawab, mohon maaf sekali, nanti bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing ya Bapak Ibu sekalian untuk memperjelas penjelasannya, karena kita memang terbatas waktu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada orang tua dari Alia Hafiza, nah beberapa hal yang ingin ditanyakan. Siapa yang akan, yang pertama, ada banyak ya pertanyaannya. Yang pertama ada siapa yang akan menjalankan proses monitoring atas seluruh protokol yang dijalankan konsisten dan bagaimana evaluasi periodiknya serta kepada sisi apa saja disampaikan hasil evaluasinya. Kemudian yang kedua, untuk yang belum divaksin, apakah planning atau program dari sekolah, apakah siswa diizinkan PTM? Kemudian yang ketiga, bagaimana siswa memastikan sekolah memastikan yang memiliki komorbid terkontrol. Terima kasih. Itu Bapak Supriya, silakan. Mungkin ada beberapa pertanyaan udah terjawab ya Pak Supriya ya, yang untuk program vaksin tadi ya Pak. Silakan Bapak, mungkin ingin ditambahkan. Yang dari mana Bu? Dari
Yang dari Febian Satria, orang tua dari Alia Hafiza. Satria. Oh, ini siapa yang menjalankan proses monitoringnya ya? Ya, oke. Yang prokes itu nanti yang pengawasannya ada tim Satgas namanya, tim pengawasan dan tata tertib itu yang mengawasi. Siapa yang monitoring? Berdasarkan surat edaran wali kota sudah membuatkan untuk tim monitoring. Nah, tim monitoring itu terdiri dari dinas pendidikan yang diwakili oleh pengawas sekolah, nanti ada tim dari kecamatan, ada tim dari kelurahan dan dari puskesmas yang melakukan monitoring secara eksternal. Ya, ada SK-nya itu baru beredar surat dari ini yang monitoring. Nah, secara internal ada tim satgas dari kita, dari Bapak Ibu guru yang saya tugaskan menjadi satgas, juga ditambah nanti security yang di luar ruangan gitu ya. Oke, baik. Itu untuk yang belum apa planning program dari sekolah, apakah siswa diizinkan PTM. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi untuk vaksin itu kalau dari Kemendikbud tidak menjadi syarat untuk PTM, tapi di Kota Bekasi diutamakan yang sudah vaksin gitu. Maksudnya mengejar program vaksin karena untuk meningkatkan kekebalan komunal itu. Nah, vaksin itu kalau yang takut ya harus memberanikan diri vaksin misalkan gitu. Yang komorbid atau ada penyakit bawaan harus ke dokter spesialis membawa surat rujukan kalau dia bisa divaksin atau tidak divaksin. Biasanya seperti itu. Lalu apakah siswa diizinkan PTM? Ya diizinkan PTM kalau belum vaksin gitu. Tapi diutamakan yang sudah vaksin gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kami akan mendorong seluruh siswa vaksin, akan mendorong siswa karena memang target Pak Wali Kota seluruh siswa sudah harus vaksin. Bagaimana sekolah memastikan yang memiliki komorbid terkontrol? Nah, ini sudah kelihatan dari daftar yang sudah dikirimkan. Itu yang komorbid itu tidak ikut tatap muka terbatas. Ya, sudah ada datanya. Oke, itu ya. Oke, mungkin saya sambung lagi Bu Miftah ya. Iya, baik, silakan Pak. Ini ada apa lagi? Apa? Untuk yang orang tua dari Sahla Pak, kelas 7B dari untuk jadwal PTM terbatas ini apabila dilakukan selang-seling per hari per kelompok dari Senin sampai Kamis, bagaimana SOP tracing-nya? Apabila worst case ada yang terkonfirmasi positif, ya tidak lebih mudah untuk tracing jika PTM terbatas bergantian tiap minggu saja per kelompok gitu Pak. Ya. Izin suara Pak Suki. Ya, sorry. Ya Bapak Ibu, ya terima kasih atas usulannya Ibu ya, terima kasih. Ya kami akan, karena ini sudah masuk proposalnya Bapak Ibu ke sekolah, ke dinas gitu Bapak. Saya juga mengikuti sesuai dengan segala kemungkinan, kemampuan, kekurangan pada sekolah kami dan kebutuhan anak-anak tentang pencapaian hasil belajar, kami putuskan kemarin memang kami coba untuk seminggu 2 kali. Memang ada yang sekolah melaksanakannya seminggu kelas 7, seminggu lagi kelas 8, seminggu lagi kelas 9. Nah itu akan kesulitan kita di dalam proses pembelajarannya Bu, gitu ya. Nah, karena kami inginnya semua siswa capaiannya sama gitu, capaiannya sama. Gitu ya. Nah, kebetulan kami sudah memenuhi persyaratan. Ya memang kami akan mengontrol tiap pagi gitu ya Bu. Kalau bergantian gitu kan tadi kesulitannya kan masalah tracing Bu ya. Ya saya bisa pahami itu, namun memang ini kan masa transisi ya. Kita akan coba dulu. Nanti kalaupun ada perubahan ya kita akan berkembang lagi perubahan. Kami akan usulkan lagi ke dinas kalau ada perubahan waktu-waktu itu tersebut Bu. Ya.
karena sekolah kita memungkinkan untuk melaksanakan anak-anak tuh seminggu 2 kali itu memungkinkan. Mungkin kalau di sekolah negeri mereka bergantian seminggu sekali ya, karena memang tadi keterbatasan ruang kelas dan keterbatasan sarana prasarana. Itu ya. Mungkin semuanya ini saya tidak bisa jawab sekaligus. Mungkin jawab pertanyaan saya, jawaban saya bisa menjawab beberapa teman-teman atau beberapa orang tua ya. Kami ada masalah tidak bisa menyebut pada saat pulang sekolah karena WFO di Jakarta. Apakah benar dilarang dengan sebutan ojol? Ya, Ibu yang penting memastikan saja. Yang penting kan tidak naik kendaraan umum itu artinya naik angkot gitulah Bu lah, gitu, naik angkot ya. Kalau naik ojol sih kan pribadi ojolnya kan sekarang sudah pada divaksin ya. Dia mereka juga antigen tiap hari itu. Nah itu ya. Ya saya pikir nggak masalah Bu kalau naik ojol. Yang penting tidak naik angkot gitu Bu ya. Tidak angkot, kalau ojol kan masing-masing gitu ya. Yang penting nggak naik angkot gitu Bu ya. Makan snack, minum prokesnya. Saya setuju. Jadi ada waktu untuk ini ada ya David tidak bicara selama istirahat nih. Mungkin nah ini banyak yang banyak dibicarakan tentang waktu istirahat nih. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju ya gitu ya. Ya mungkin sekali lagi kita akan coba nih nanti anak-anak. Tapi pengawasannya benar-benar ketat nih Bapak Ibu guru nih di sekolah nih. Jadi tadi solusinya adalah saya buka pintunya segala macam waktu istirahat, biar sirkulasi udaranya tetap ada. Gitu. Maka waktu istirahat dibukain semuanya, biar sirkulasi udara ada gitu ya. Siswa juga fresh lagi gitu kan, makan minum gitu kan, gitu. Oke Bapak Ibu itu ya. Baik, ada lagi Bu? Cukup. Satu pertanyaan lagi mungkin ya Pak. Iya. Ya, satu pertanyaan lagi nih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Maaf, apa antara anak yang offline dan juga anak yang siswa atau siswa yang memilih online selama KBM, apakah ada perbedaan dan juga nanti bagaimana pada masa-masa ujian PTS Pak? Gitu. Ya, baik Bu. Lupa lagi suaranya mulut saya tuh. Pengen menjawab terus ya. Sangat antusias orang tua nih, jadi saya juga semangat gitu ya. Baik Bapak Ibu, seperti dijelaskan di awal, kita PTM-nya kombinasi ya antara open online. Semua terlayani dengan baik ya, semua terlayani baik. Jadi bagaimana ya saya bisa mampu memvisualisasikan ya. Jadi Bapak Ibu, jadi yang di rumah, yang online Bapak Ibu ya, yang online di rumah, mereka tetap buka Zoom-nya. Di sekolah anak tatap muka. Bapak Ibu guru juga buka link Zoom-nya. Ya, link Zoom-nya. Jadi anak-anak yang di rumah bisa belajar dengan link Zoom yang ada, dengan proyektor yang kami nyalakan, ya, dengan PC komputer yang kami nyalakan. Jadi anak-anak yang di kelas hadir juga secara visual di Zoom-nya anak-anak yang online. Anak-anak yang online juga melihat Bapak Ibu guru ngajar di kelas dengan kamera yang kami siapkan, dengan sound system yang kami siapkan, dengan visualisasi yang kami siapkan. Jadi yang kami siapkan di kelas Ibu nanti memenuhi akses belajar kombinasi tadi. Pertama kami siapkan PC komputer. Kami siapkan drawing pad. Jadi Bapak Ibu guru tidak ngajar lewat papan tulis, tapi drawing pad. Jadi di layar komputer Bapak Ibu online ada drawing pad. Sedangkan anak-anak yang di tatap muka yang di sekolah bisa juga melihat pada layar proyektor yang kami nyalakan. Jadi mereka tulisan-tulisan Bapak Ibu guru bisa dilihat di layar proyektor yang PowerPoint, bisa melihat di layar yang kami nyalakan. Ada sound systemnya atau ada speakernya. Kalau di rumah bertanya, ya, yang di rumah bertanya, semua yang ada di kelas bisa mendengar. Gitu. Bapak Ibu bisa, yang temannya bisa mendengar, Bapak Ibu bisa mendengar. Begitu kan di rumah. Kalau yang di sekolah berbicara, maka di rumah juga bisa mendengar. Nah ini perlu memang perlu nanti Bapak Ibu saksikan bersama bagaimana komunikasi. Ada hambatannya nggak? Ya pasti hambatan, namanya teknologi pasti ada hambatannya. Entah itu jaringan, entah peralatan, pasti ada sedikit jaringan. Tapi kita mencoba yang terbaik buat semua. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti pada saat pelaksanaan. Karena ini sudah diuji coba di beberapa sekolah, terutama yang di DKI Bu ya. Di DKI sudah pakai blended atau hybrid ya. Di DKI sudah mencoba itu, dan kita juga sebagai yang dekat dengan Kota Bekasi, kita juga nggak kalah ingin mencoba dengan model blended atau hybrid ataupun kombinasi. Nah nanti bisa dilihat deh
saya memvisualisasikan tadi mungkin videonya kurang jelas ya untuk pelajaran ya. Tapi insya Allah semua dapat dilayani. Tapi Bapak Ibu sekalian saya ingatkan, saya untuk tatap muka terbatas berdasarkan persetujuan atau izin dari Bapak Ibu. Kalau nggak ada izin kami tidak berani. Misalkan ada anak datang tanpa izin dari orang tua, tentu kami tolak. Karena harus ada dasarnya kami anak itu tatap muka terbatas. Ada izin dari orang tua. Ya Bapak Ibu gitu ya. Oke. Terima kasih. Bu Miftah. Baik, terima kasih Pak Supriya atas semua penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih banyak sekali nih ya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kami. Mohon maaf sekali jika kami tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian satu persatu ya yang ada sudah di kolom chat. Mungkin nanti pada saat setelah pembelajaran setelah Zoom ini berlangsung, Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan kepada wali kelas masing-masing, atau juga Bapak mungkin ingin bertanya langsung dengan telepon Pak Supriya juga nggak apa-apa ya Pak Supriya ya. Bu Miftah, mungkin Ya, saya Pak. lupa nih sampaikan kelas Ya, baik, 8 nih. Pak. Ya. Kelas 8 Ya. Yang kelas 8, Bapak Ibu, ingatkan kembali bahwa kelas 8 ada yang namanya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Mungkin saya akan ada perlu waktu lagi dengan orang tua kelas 8 untuk sosialisasi. ANBK itu Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Ya, dia soal-soalnya adalah AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Yang selama ini Bapak Ibu anak putra-putri sudah mengikuti pembinaan, pembekalan, bahkan tryout-tryout. Ya, dengan segala kendalanya. Nah, insya Allah pelaksanaannya 4-7 Oktober. 4-7 Oktober. Dilaksanakan secara semi online yang menggunakan komputer di sekolah. Karena kalau di rumah ternyata banyak hambatannya dan kami nggak bisa kontrol. Karena ini nasional, nanti pelaksanaannya dibagi dalam 3 sesi. Satu sesi sekitar 15 anak. Komputer kami terdiri dari sekitar 30 komputer ya. 24 komputer. Kita terdiri 24 komputer. Jadi satu sesi 15 anak. Di setiap sesi tentunya akan disterilisasikan. Pelaksanaannya hanya 2 hari, kemungkinan tanggal 4 dan tanggal 5 ya. Jadi 4-5, 6-7-nya bagi yang gagal ataupun nanti yang susulan. Saya harapkan nanti semua orang tua harus memahami, nanti kami akan ada waktu untuk asesmen kompetensi minimal atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer ini yang pertama kali atau baru tahun ini ya kelas 8. Tentunya ini perlu kerjasama dengan orang tua agar anak-anak diingatkan kembali. Jangan sampai nanti waktu pelaksanaannya lupa gitu ya. Karena tadi juga tryout anaknya masih tidur Pak katanya. Aduh, anaknya baru ganti baju Pak. Aduh. Karena ini kan istilahnya ini nasional gitu ya. Nah, saya harapkan mohon kerjasamanya diingatkan kembali. Nanti kami akan ada sosialisasinya kembali. Mohon diikuti kegiatan AKM ini dengan baik. Terima kasih Bu. Silakan lanjut Bu Miftah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah ada tambahan dari Bapak Supriya ya, tadi sudah disampaikan juga untuk pelaksanaan ANBK dan juga untuk kelas 8 ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan siang hari ini untuk menyaksikan sosialisasi dan juga penjelasan-penjelasannya. Semoga apa yang kita rencanakan Bapak Ibu sekalian, apa yang kita sesuai dengan harapan kita, semuanya dapat berjalan dengan baik, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, kami tidak akan bisa melaksanakan ini semua ya Bapak Ibu sekalian tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian dan juga tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk mengontrol nanti ya Bapak Ibu untuk siswa-siswinya juga kita sama-sama semua bekerja sama demi kelancaran ini semua. Mudah-mudahan kita semua baik siswa dan juga guru-guru semua diberi kesehatan ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim ya pokoknya ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak saya dan juga seluruh panitia pelaksana pada hari ini. Mohon maaf sekali apabila banyak kekurangan dari kami, mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bapak Ibu sekalian, untuk video yang tadi ditampilkan, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang tadi ada kelewat atau mungkin tidak jelas, bisa nanti disaksikan di YouTube channel SMP Al-Azhar Sukabumi Jati Bening ya Bapak Ibu, nanti sudah nanti di share linknya juga deh oleh wali kelas. Nyalahin wali Wali kelas. kelas nanti akan di share linknya video yang tadi ya Bapak Ibu. Subscribe dulu lah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Bu. Baik Ibu, terima kasih.